Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mengunjungi channel kami. Dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal ujian sekolah muatan IPS ya. Ini adalah video yang ketiga. Di video yang ketiga akan dibahas soal nomor 11 sampai soal 15. Soal yang ke-11, makna dari koperasi konsumsi adalah A. Koperasi yang meminjamkan modal kepada para anggotanya. B. Koperasi yang menyediakan kebutuhan pokok para anggotanya. C. Koperasi yang membantu usaha para anggotanya. Atau D. Koperasi yang jumlah anggotanya 100 orang. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat ya soal yang ke-11 ini? Nah, di sini dijelaskan ada beberapa jenis koperasi berdasarkan fungsinya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 disebutkan bahwa jenis-jenis koperasi di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah koperasi konsumen. Koperasi ini diperuntukkan bagi konsumen barang dan jasa. Biasanya mereka menjual berbagai kebutuhan pokok atau harian seperti kelontong atau alat tulis sehingga sekilas tampak seperti toko biasa. Yang kedua, koperasi produsen. Koperasi ini diperuntukkan bagi produsen barang dan jasa. Koperasi ini menjual barang produksi anggotanya. Misalnya, koperasi peternak sapi perah menjual susu, sedangkan koperasi peternak lebah menjual madu. Yang ketiga, koperasi jasa. Koperasi jasa hampir sama seperti koperasi konsumen, tetapi yang disediakan oleh koperasi ini adalah kegiatan jasa atau pelayanan bagi anggotanya. Misalnya saja, koperasi jasa angkutan atau koperasi jasa asuransi. Yang keempat, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman kepada anggotanya. Koperasi ini bertujuan untuk membantu anggotanya yang membutuhkan uang dalam jangka pendek dengan syarat yang mudah dan bunga yang rendah. Kemudian yang kelima, koperasi serba usaha. Beberapa koperasi menyediakan beberapa layanan sekaligus. Misalnya, selain menjual barang kebutuhan konsumen, koperasi tersebut juga menyediakan jasa simpan pinjam. Koperasi seperti ini disebut sebagai koperasi serba usaha atau KSU. Nah, jadi di sini kita perhatikan makna dari koperasi konsumsi adalah B ya, koperasi yang menyediakan kebutuhan pokok para anggotanya. Jadi yang pertama ini ya, koperasi yang diperuntukkan bagi konsumen barang dan jasa. Biasanya mereka menjual berbagai kebutuhan pokok atau harian ya. Nah, ini yang dibutuhkan oleh para anggotanya. Selanjutnya soal yang ke-12. Perhatikan tabel berikut. Nah, ini tujuan koperasi. Pertanyaannya, tujuan koperasi pada tabel tersebut ditunjukkan oleh nomor berapa saja? A. 1, 2, dan 3. B. 2, 3, dan 4. C. 1, 3, dan 5. Atau D. 2, 3, dan 1. Nah, kira-kira mana? Di sini dijelaskan ya, seperti dikutip dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3, tujuan koperasi adalah untuk mensejahterakan anggota ya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk nantinya meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Koperasi berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan anggota dan masyarakat di sekitarnya yang membutuhkan. Baik, kita tentukan jawaban dari soal yang ke-12 ini adalah 1, 3, dan 5. Yang satu adalah tadi di sini kita lihat mensejahterakan anggota pada khususnya. Jadi, yang pertama, tujuan dari koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Kemudian yang ketiga, menghindarkan para anggota dari rentenir. Nah, itu ya salah satu yang dikhawatirkan. Jadi dengan adanya koperasi, yang ketiga ini adalah menghindarkan para anggota dari rentenir. Kemudian yang kelima, mengembangkan usaha para anggotanya. Nah, dari fungsi tadi ya, untuk simpan pinjam, tujuan atau fungsi dari koperasi itu, si anggotanya boleh meminjam uang dari koperasi dan uang tersebut bisa digunakan untuk kemajuan usaha pribadinya. Nah, ini ya, salah satu dari tujuan koperasi itu. Jadi, kita tentukan jawaban yang tepat untuk soal yang ke-12 ini adalah 1, 3, dan 5. Mengenai 2, mencari untung, dan 4, melayani kebutuhan para pengurus. Nah, ini adalah kurang tepat ya. Yang tepatnya adalah 1, 3, dan 5. Selanjutnya soal yang ke-13. Suku bangsa yang berasal dari Pulau Jawa adalah A. Suku Sunda, Tengger, Betawi, dan Madura. B. Betawi, Baduy, Lampung, Bugis. C. Melayu, Baduy, Padang, Toba. Atau D. Jawa, Dayak, Karo, dan Banjar. Nah, kita perhatikan ini adalah Pulau Jawa. Di Pulau Jawa itu terdapat nama-nama suku. Di antaranya adalah suku Jawa, suku Sunda, suku Baduy, Cirebon, Betawi ya, Bawean, Tengger, dan Osing. Nah, di sini kita perhatikan mana yang sesuai atau yang termasuk kepada suku-suku yang ada di Pulau Jawa, yaitu yang A ya, suku Sunda. Nah, ini suku Sunda itu ada di mencakup wilayah Provinsi Jawa Barat ya, Banten, Lampung, dan sebagian wilayah Barat dan Jawa Tengah. Kemudian Tengger ini ada di
daerah Malang ya, kota Pasuruan, kota Probolinggo, dan kota Lumajang. Kemudian Betawi ini ada di Jakarta, Madura di sini ya, terdapat juga di Pulau Jawa. Jadi kita tentukan jawaban dari soal yang ke-13 ini adalah A, Sunda, Tengger, Betawi, dan Madura. Selanjutnya soal yang ke-14, keragaman suku bangsa di Indonesia merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Kita harus menghargai setiap perbedaan yang ada. Perbedaan suku-suku bangsa itu dipengaruhi oleh apa? A. Banyaknya gunung berapi. B. Persamaan lingkungan pulau yang didiami. C. Perbedaan kondisi lingkungan yang ditempati. Atau D. Indonesia negara yang ditakuti oleh negara lain di dunia. Nah, kira-kira mana yang tepat ya? Perbedaan suku bangsa Indonesia itu dipengaruhi oleh apa? Nah, di sini dijelaskan salah satu pendorong perbedaan suku bangsa di Indonesia adalah perbedaan kondisi lingkungan yang ditempati. Hal ini mendorong suku bangsa Indonesia untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitar mereka. Baik, kita tentukan jawaban dari soal yang ke-14 ini adalah C. Jadi, perbedaan suku bangsa itu atau bangsa di Indonesia itu dipengaruhi oleh perbedaan kondisi lingkungan yang ditempati. Selanjutnya soal yang ke-15. Perhatikan gambar berikut ini adalah peta negara Indonesia yang terdiri dari pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Nah, ini ya pulau-pulau yang paling besar. Kemudian ini adalah Papua dan Pulau Jawa. Berdasarkan peta tersebut, keris merupakan senjata tradisional dari provinsi yang ditunjukkan oleh huruf yang mana? A, yang D, ini yang D ya. Kemudian C, nah ini pulau yang C. B, ini ya yang Kalimantan, atau A, ini Sumatera. Nah, kira-kira mana? Keris adalah senjata tikam gugusan belati yang termasuk salah satu budaya khas Indonesia. Walau banyak sumber mengenai asal-usul keris, namun mayoritas sejarah mengatakan jika keris itu berasal dari Pulau Jawa. Berarti kita tentukan jawabannya adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa ini adalah C. Berarti ini jawabannya adalah B ya. B ini adalah C. C di sini Pulau Jawa. Nah, itulah mengenai pembahasan soal ujian sekolah muatan IPS pada video yang ketiga. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat. Insya Allah nanti akan dilanjutkan pada video berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.